Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ketua RW, Bapak RT dan seluruh orang tua kita, tokoh masyarakat yang kita hormati yang berhadir. Seterusnya Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Barokah dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu jemaah fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kembali kita diberikannya kesempatan hadir melaksanakan fardu subuh berjamaah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah, dijadikan pahala berlipat ganda, dan dijadikannya kita orang yang istiqomah dalam ibadah. Dan kita berharap andai pun kita meninggal dan wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak RW, Bapak Ketua dan seluruh Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ceramah nih, tausiah nih, mohon izin Pak RW, mungkin nanti tidak sampai syuruk kita, karena kebetulan subuh ini juga ada acara di masjid kami Ar-Rahmah, itu ada jemaah yang pulang umroh, jadi mengadakan tasyakuran ba'da subuh. Saya kebetulan katakan nanti saya ceramah dulu, habis dari sini nanti baru ke sana. Kami minta Pak Ustadz mendoa nanti. Jadi badan yang sebatang ini terpaksa saya bagi subuh nih. Ayo Pak RW ya. Ya paling tidak sampai jam 6, setengah jam. Rancak bana tuh Pak Ustadz katanya. Kemudian kaji kita bulan yang lalu, yakni kita bahas 10 cara memesan singgasana surga. Yakni bab yang pertama, amalnya adalah menjaga pandangan. Nampak pandangan yang tak baik, nampak yang tidak yang maksiat, dihindarkan, ditundukkan. Mudah-mudahan dah dapat kita amalkan. Nah, subuh nih kita lanjut amal yang kedua. Di sini penulis membuat judulnya salat lebih baik daripada tidur. Kalau bahasa Arabnya as-salatu khairum minan naum. Semua orang Islam dah paham. Kalau ditanya apa arti as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi prakteknya mana yang lebih banyak? Subuh ni salat atau tidur? Di sinilah kita ni hari ini, Pak. Padahal Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang mereka berjuang dengan Nabi, yang berkorban nyawa, yang berkorban semua-muanya, tak satu pun mereka yang meninggalkan subuh. Abu Bakar kurang apa dia? Dia berjuang dengan Nabi, hijrah, sembunyi di dalam gua Sur 3 malam. Dia rela kakinya disengat kala jengking binatang berbisa demi menjaga jangan Nabi terbangun. Kejujurannya, orang-orang tidak ada yang percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi mendengar Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Lebih daripada itu yang diceritakan Muhammad, saya akan percaya. Bahkan jikalau Nabi mengatakan tiang ini berwarna hitam, walaupun mataku melihat dia warna putih, maka aku akan ikut mengatakan bahwa itu berwarna hitam. Begitulah Abu Bakar dalam membela Nabi. Umar bin Khattab
Walaupun sebelumnya ingin membunuh Nabi, tapi setelah masuk Islam, dia yang paling depan. Ketika Umar masuk Islam, apa kata dia? Tolong cari siapa yang tukang gosip di Mekah. Siapa yang suka membuat berita-berita, bercerita ke sana ke sini. Untuk apa tujuannya? Umar mau sampaikan ke dia, aku udah masuk Islam. Promosi gratis. Akhirnya tukang gosip ini keliling. Jadi ibu bapak kalau mau promosi gratis, cari yang suka cerita, tukang gosip. Ini trik Umar. Kalau sahabat yang lain begitu masuk Islam, khususnya kaum-kaum yang lemah, budak hamba saya, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Umar enggak. Karena apa? Keberaniannya. Itulah modalnya untuk berjuang membela Nabi. Utsman bin Affan, dia orang kaya, dengan hartanya dia berjuang. Mereka kata Allah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, tapi tak pernah tinggalkan subuh ke masjid. Lalu pertanyaannya, kita apa yang sudah kita perjuangkan? Berani-beraninya tidak sholat subuh. Maka ini renungan kita, para sahabat yang sudah berkorban, berjuang, bahkan berperang bersama Nabi, mereka tetap subuh berjamaah. Karena memang subuh ini pahalanya sangat banyak. Kita tahu sudah banyak sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz bahwa orang yang subuh, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dapat pahala bagaikan sholat semalam suntuk. Sholatnya 2 rakaat, hanya paling lama 10 menit. Tapi yang 10 menit itu Allah berikan pahala bagaikan sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan kita ini istiqomah lah Bapak Ibu, sampai mati subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah. Kalau kami ibu-ibu Pak Ustaz, ada pula Ustaz mengatakan ibu-ibu itu sholatnya di rumah, sehingga ada satu masjid tidak ada ibu-ibu jemaah, tidak ada ibu-ibunya. Tanya kemana ibu-ibunya? Nah, ibu-ibu tidak berani ke masjid sini Pak Ustaz. Kenapa? Dilarang. Insyaallah. Karena kata Nabi, perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya, di dalam kamar. Tapi ingat, ada hadis yang lain, Nabi mengatakan juga, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang perempuan itu ke masjid. Nah, berarti ada 2 hadis. Satu mengatakan lebih baik dia di rumah, yang satu lagi jangan larang-larang. Seakan-akan hadis ini bentrok, tabrakan. Maka para ulama mengatakan, ibu-ibu, perempuan-perempuan kalau mau ke masjid harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? 2 saja, tidak banyak syarat. Pertama syaratnya, sepanjang tidak menimbulkan fitnah, maka ibu-ibu silahkan ke masjid. Tapi kalau ibu datang ke masjid, nanti menjadi fitnah sekampung, itu lebih baik jangan. Contoh, patutlah ibu tu rajin ke masjid, bercewek-cewek jumpa imam. Itu kan fitnah. Tapi kan tak ada ibu-ibu ni pula yang naksir Pak Imam. Kalaupun ada, tak mau Pak Imam. Itu kan fitnah. Cemburu pula suaminya nanti bawanya. Kalau ini lebih baik ibu di rumah, ya. Yang kedua syaratnya harus aman. Tapi kalau nanti ibu keluar dari rumah, musim umpamanya nanti perang, dalam keadaan situasi tidak aman, kayak umpamanya mereka yang ada di Palestina sana mau ke masjid nanti ditangkap oleh tentara Yahudi, ini ya sebaiknya di rumah. Tapi di Al-Barokah alhamdulillah, saya udah berapa kali subuh ke sini belum pernah jumpa tentara Yahudi itu lagi. Maka berarti aman. Ibu boleh ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala bagaikan sholat semalam suntuk.
Umur kita ini dijatah. Kata Nabi, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu 60 70. Kalau ada yang lebih daripada itu tidak banyak orangnya. Nah, bagaimana kita mengisi umur yang pendek itu pahalanya bisa banyak. Beda kita dengan umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Nuh itu kan ratusan tahun. Ya, umat-umat sebelum Nabi kita, sebelum kita, umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun lebih, 900 tahun lebih. Tapi umur kita hanya 60. Hanya berapa persen dibandingkan mereka. Tapi yang 60 itu bisa bernilai bahkan ribuan tahun nilainya. Bayangkan kalau setiap subuh ibu sholat berjamaah, berarti sholatnya udah semalam suntuk, semalam suntuk, semalam suntuk. Kalau setiap subuh kita berjamaah, berarti semalaman itu kita dinilai sholat. Padahal kita tidur malam tadi. Nah, yang kedua, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka ia mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Jaminan dari Allah Ta'ala. Orang kalau sudah subuh nggak usah khawatir. Rezekinya dijamin Allah, hidupnya dijamin Allah, keluarganya dijamin Allah, semuanya dijamin Allah. Apalagi tak ada lagi penjamin yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Kata Nabi, basyirul masya'in fi zulmi ilal masajid binurit tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembiralah kepada mereka yang berjalan di tengah gelap untuk datang ke masjid. Binurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Rupanya besok kata Nabi, Bapak Ibu, umat-umat Nabi ini akan bercahaya di hari kiamat. Ada cahayanya itu sebesar gunung. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Tergantung kepada amal-amalnya masing-masing. Ada yang cahaya yang diberikan kepada mereka itu kata Nabi bagaikan pohon kurma. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Dan cahaya yang paling kecil kata Nabi adalah bagi mereka remang-remang di kakinya. Cahaya remang-remang di kakinya. Sekali-sekali terang, sesekali menghilang. Nah, orang kalau datang subuh berjamaah, orang kalau melangkahkan kaki di waktu gelap ke masjid, waktu gelap itu tentu waktu malam. Apa kata Nabi? Maka ia akan mendapatkan nurit tam, cahaya yang sempurna. Inilah yang lebih besar daripada gunung. Untuk apa cahaya itu Pak Ustaz? Cahaya inilah sebagai penanda besok di hari kiamat. Karena besok di hari kiamat itu kita mencari pertolongan Pak. Kita mencari syafaat. Datang mereka kata Nabi kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, tolong kami, kasih kami syafaat, tolong kami. Ini neraka sudah nampak. Ini hisab sudah mengerikan. Padang mahsyar sudah terbentang. Tak ada lagi anak kami yang bisa menolong. Tak ada lagi mak ayah kami yang datang. Hanya kepada Adam kami minta. Ya Adam, kamu kan bapak moyang kami. Apa kata Adam? Tak usah kalian minta tolong sama aku, kata Adam. Saya juga pernah berdosa. Kita tahu sejarahnya Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, masuklah engkau ke dalam surga. Makanlah apa yang ada di dalamnya, nikmatilah semua isinya. Satu saja kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekat pokok kayu satu ni. Yang satu itu saja Adam tak mampu. Akhirnya terbujuk rayu iblis, laknatullah, Adam pun diusir. Kalau aku yang satu itu saja kulanggar, bagaimana mungkin bisa memberikan syafaat? Datang lagi kepada Nabi Nuh. Nuh, tolong kami Nuh. Apa kata Nuh? Jangan sama aku, kata Nuh. Kenapa? Anak istriku saja tak tertolong. Kita tahu sejarah Nabi Nuh. Anaknya Kan'an, ketika datang banjir dipanggil-panggil, Kan'an, sinilah ikut ayah nak.
Yang taat, yang iman ikut naik kapal Nabi Nuh bersama hewan-hewan berpasang-pasangan. Anaknya sendiri, anak kandungnya dipanggil-panggil, apa jawab dia? Ayah, tak usah repot-repot. Aku nanti manjat pokok kayu tu yang ada yang tinggi. Apa kata Nabi Nuh? Pokok kayu tu tenggelam. Kalau tenggelam aku naik gunung nanti ya. Gunung juga tenggelam. Ini jalan keselamatan. Tapi akhirnya anaknya juga tak mau ikut. Maka bolak-balik mondar-mandir cari syafaat. Yang Allah izinkan memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Tapi yang dia beri syafaat tentu hanya umat-umat yang taat. Sebanyak itu orang umat Nabi Muhammad dan yang tidak umat Nabi Muhammad, maka sebagai penanda di hari kiamat itu adalah cahaya. Mana yang bercahaya itulah umat Nabi Muhammad. Nah, cahaya itu kapan kita siapkan? Sekaranglah ketika hidup ini. Di antaranya jalan ke masjid di saat gelap subuh datang. Yang keempat, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat bardain, bardun dingin, bardain dua yang dingin. Apa dua yang dingin itu? Salat subuh, salat asar. Kata Nabi, siapa yang salat dua ini maka ia akan masuk surga. Keistimewaan salat dua ini Bapak Ibu, subuh dengan asar nih, di dalam dua salat ini, inilah waktu di mana malaikat sedang berganti tugas. Jadi malaikat itu Bapak sama dengan security pom bensin Pertamina di hotel. Ada shiftnya. Ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Jam tugasnya, kalau yang siang dari subuh sampai asar. Kalau yang bertugas malam dari asar sampai subuh. Jadi kapan waktu mereka berganti shift? Di waktu subuh dan asar. Lalu mereka datang. Yang tadi malam bertugas dan naik kepada Allah Ta'ala, melapor, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan. Ini laporan. Lalu Allah tanya, tadi ketika engkau meninggalkan hambaku itu mereka sedang apa? Kata Allah. Allah tanya, bukan Allah tidak tahu. Mereka sedang di masjid. Mereka sedang subuh berjamaah. Mereka sedang sholat bersama imam. Nanti sore begitu juga. Malaikat yang tadi bertugas mulai subuh nih sampai nanti sore mereka akan melapor kepada Allah berganti dengan malaikat yang akan bertugas malam. Ditanya lagi oleh Allah. Kalau tadi subuh yang lapor katanya kita sedang sholat. Engkau yang datang nih sedang apa tadi mereka? Mereka sedang sholat ya Allah. Jadi ketika malaikat siang melapor, laporannya sedang sholat. Ketika malaikat malam melapor, laporannya juga sedang sholat. Kenapa Allah tanya kepada malaikat? Bukan Allah tidak tahu. Allah ingin membanggakan kita kepada para malaikatnya. Nah, itulah yang kebahagiaan, kemuliaan orang yang datang subuh. Lalu raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat salat sunat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Semua isinya. Jadi kalau ada orang bertanya, siapa orang paling kaya di atas dunia ini? Yang subuh berjamaah. Kenapa? Sedangkan 2 rakaat qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi solat yang fardunya, apalagi solat subuhnya. Tadi ibu bapak habis azan, ya Allah salat. Lalu selesai azan, kita solat qabliyah subuh, 2 rakaat subuh. Yang 2 rakaat itu kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah tinggal 2 rakaat qabliyah. Walaupun bangunnya agak telat. Oh pernah Nabi itu bangun telat Pak Ustaz? Pernah. Tapi sekali aja seumur hidup. Nabi kebetulan musafir bersama sahabat. Lalu tengah malam mungkin kecapean, mereka tidur.
Baru Nabi terbangun, dalam hadis itu disebutkan di saat terasa olehnya panas matahari pagi. Berarti kalau udah panas matahari itu ya sekitar jam 7, setengah 8 lah ukuran kita. Kenapa Allah biarkan Nabi itu melakukan hal-hal yang bukan salah, tapi mungkin seperti tadi terjadi? Ya, sebenarnya ada tujuannya. Karena bagi Allah mudah kalau mau bangunkan Nabi setiap waktu. Untuk apa? Di antara hikmahnya agar kita tahu kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan. Ini cara Allah memberikan kesempatan kepada Nabi untuk mengajarkan umatnya. Kalau sempat Nabi tidak pernah terlambat bangun, mungkin kita tidak sholat. Makanya fuqaha ahli fikih mengatakan, siapa yang bangunnya terlambat subuhnya, maka di saat dia bangun itulah waktu subuh bagi dia. Ibu nanti mana tahu tak terlalu capek, badan kurangnya enak, malam tadi pula kurang tidur, baru terkantuk-kantuk jam 3, jam setengah 4, lalu tertidur, terbangun-bangun jam 8. Jam 8 itulah waktu subuhnya. Berdasarkan riwayat ini. Nah, Nabi, tapi tetap Nabi qobliyah subuh. Walaupun tadi sudah terbangunnya udah lambat. Nabi katakan Bilal, azan, setelah azan jangan langsung qomat Bilal, kita tetap sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi tetap subuh. Cuman ini bukan jadi hadis alasan kalau gitu tidak apa, sholat subuh jam 8 doh Pak Ustaz. Ada. Sekali itu aja Nabi seumur hidup. Awak ini kadang-kadang mencari kesempatannya lah. Lalu apalagi keutamaannya? Kelak di akhirat mereka diberikan Allah kemuliaan, kesempatan melihat Allah. Wah, ini yang luar biasa. Hari ini kita tidak pernah melihat Allah. Kalau ada yang mengatakan saya pernah lihat Allah Pak Ustaz, itu sikit, bentar lagi itu diantar ke rumah sakit jiwa. Ya, pejamkan mata nampak sama dia Allah, itu bohong. Bohong berarti dia. Karena memang dia tak bisa kita lihat. Tapi insya Allah di akhirat, di hari kiamat, ada orang yang nanti diberikan Allah kesempatan melihatnya. Kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya kalian akan melihat Allah, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Macam mana kita melihat bulan hari ini Bapak Ibu? Bulan itu nampak jelas. Tapi bukan berarti hadis ini mengatakan Allah itu seperti bulan. Tidak. Nabi hanya mengibaratkan besok kalian akan bisa melihat Allah itu, melihat Tuhan itu seperti saat ini kalian melihat bulan. Bagaimana saat ini kita melihat bulan? Ya nampak jelas. Kalau dia sabit ya nampak bulan sabit. Kalau dia bulan separuh ya nampak separuhnya. Kalau dia purnama ya nampak penuhnya. Artinya apa? Jelas oleh kita melihatnya. Lalu kata Nabi, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ya, bagaimana kita melihat bulan hari ini? Tidak ada yang berdesakan. Baik ibu yang dari sudut sana, kalau menengok ke atas, nampak dia bulan. Baik yang tinggal di sana, nampak dia bulan. Yang tinggal di Pekanbaru, nampak dia bulan. Yang tinggal di Bangkinang, nampak juga dia bulan. Yang tinggal di Pelalawan Kerinci, nampak juga dia bulan. Tidak ada yang berdesak-desakan. Beda halnya hari ini kalau kita umpamanya ya melihat ustaz ceramah, katakanlah UAS Ustaz Abdul Somad di tangan lapang. Itu tidak semua nampak. Yang jauh-jauh ya pasti dia berjinjit-jinjit. Itu pun nampaknya kadang dari leher ke atas. Kalau tinggi pula, kalau pendek kayak saya ni, pasti berdukung di atas pundak Pak RW baru nampak. Kan? Tuh. Kalau di dunia, tapi kalau melihat Allah kata Nabi, kalian tidak akan berdesak-desakan. Artinya siapapun bisa melihatnya, dari sisi manapun dia akan bisa melihatnya. Tak perlu desak-desakan. Tapi bagi siapa? Oleh karena itu kata Nabi, jika kalian mampu untuk tidak mengabaikan salat sebelum terbit matahari, yakni salat subuh,
dan solat sebelum terbenam matahari, yakni solat asar, maka kerjakanlah. Artinya apa? Bagi mereka yang mampu mengerjakan dua solat ini, maka kelak di hari akhirat mereka akan diberikan kesempatan melihat Allah Ta'ala. Kayu bapak sekalian, kalau sempatlah kita tinggal solat subuh ni, memang menyesal. Artinya tinggal tak ke masjid, apalagi sampai tak solat, umpamanya, naudzubillah, ini memang penyesalan. Apa kata orang Melayu, sesal tak terjemput. Itulah dia. Lalu di samping keutamaannya, nah ada juga ancamannya, atau bagi mereka yang meninggalkannya, apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang tak subuh tadi disifati dengan sifat orang munafik. Munafik, orang munafik itu besok di hari kiamat asfala safilin, tempatnya di kerak-keraknya api neraka. Kalau orang Islam itu walaupun dia banyak dosa, masuk neraka, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Tapi kalau mereka ini khalidina fiha abada, munafik, asfala safilin, tempatnya di kerak-keraknya api neraka. Asqalu salatin alal munafiki, salat yang paling berat bagi orang munafik, salatul isya was subhi, salat isya, salat subuh. Jadi kalau masih berat kita subuh nih, ini berarti masih ada benih-benih kemunafikan, naudzubillah. Yang kedua, orang yang tak subuh nih orang yang sesat dan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Ta'ala, celakalah bagi orang yang mengerjakan salat, yakni mereka yang lalai dalam salatnya. Termasuk kategori orang yang wail, orang yang celaka, orang yang masuk neraka wail. Yang ketiga, orang yang meninggalkan salat subuh ni telinganya menjadi jamban bagi setan. Tahu jamban tu? Jamban tu apa? Kloset, WC, WC. Cobalah. Ini kalau ada anak-anak bujang kita di rumah tidak salat subuh, mesti tahu dia. Telinga waang lah menjadi jamban tu. Yang buang air di situ bukan manusia, tapi setan. Relakah kita telinga ini dijadikan kloset setan? Relakah kita telinga anak-anak kita dijadikan WC bagi setan? Tentu tidak rela. Siapa yang mengatakan? Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya berkata, ada seorang yang menyebutkan tentang seorang laki yang tidur hingga pagi. Artinya apa? Orang melapor pada Nabi, ya Rasulullah, si anu itu tidur dia sampai pagi, tidak sembahyang dah. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun balas syaitanu fi uzunai. Itulah laki-laki yang setan terkencing di telinganya. Bayangkanlah. Kencing setan. Tidak ada lagi tempat yang paling hina di atas dunia ini selain daripada tempat kencing setan. Cobalah. Jangankan tempat kencing setan, tempat kencing kita aja. Kalau tidak penting-penting kali, tidak masuk kita ke sana. Ada ibu-ibu, latih pun mengantuk, lalu sebentar di WC. Tidak ada kita lalu di WC. Selesai urusan kita, keluar kita cepat. Ini bukannya kencing manusia, setan. Lalu orang yang tidak subuh tadi, besok di hari kiamat wajahnya akan ditelungkupkan ke dalam neraka. Kata Allah Ta'ala, wajahnya akan ditelungkupkan ke dalam neraka. Jelaslah itulah. Lalu kepalanya akan dipecah. Jadi ketika besok di hari kiamat itu dalam neraka itu ada orang kepalanya dipecah, diantukkan pakai apa? Dia sendiri yang mengantuk, pakai palu, pakai godam besar, pam, pecah. Lalu nanti kembali wujudnya lagi, dipecahkan sama dia lagi, balik lagi. Terus itulah hanya kerjanya. Ketika ditanya oleh Nabi kepada Jibril, apa dosanya ya Jibril? Itulah orang yang tidak mengerjakan sholat subuh. Lalu yang terakhir, orang yang tak subuh ni terhalang rezekinya. Maha rasaki. Yang tak subuh tu terhalang rezekinya. Makanya orang tua-tua kita selalu pesan, jangan bangun kesiangan.
nanti rezekimu dipatok ayam. Kan selalu. Entah kalau sekarang masih ada yang bilang, tapi kalau anak sekarang, biarlah mak ayam makan bare, mau makan nasi je. Tailah gitu. Allahu Akbar. Anak sekarang tak apa-apa lah mak, tak makan asalkan dapat HP. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, apa kata dia? Tidur di waktu pagi akan menghalangi rezeki. Karena waktu itu adalah waktu di mana para makhluk mencari rezeki, yaitu waktu pembagian rezeki. Maka tidur di waktu itu akan menghalanginya mendapatkan rezeki, kecuali tidak menyengaja atau dalam kondisi darurat sekali. Nah, kecuali kalau itu tadi, seperti tadi badan terlalu capek atau mungkin sakit, tiba-tiba tertidur, nah itulah. Dan ternyata Bapak sekalian, setelah kalau Nabi Muhammad dulu kan tak ada penelitian, tak ada kedokteran, tak ada apa. Sekarang kan dokter larang kita tidur pagi. Nah, apalagi yang sudah ada riwayat penyakit gula, hati-hati, sekantuk-kantuknya jangan tidur. Karena ada satu doa Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di saat kala paginya, di subuhnya, di paginya. Dan doa itu tidak hanya untuk umat yang hidup di zaman Nabi. Sepanjang dia umat Nabi, dapat dia doa tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di kala paginya, berkahilah mereka di saat subuh. Nah makanya kalau kita mau mendapatkan doa Nabi ini, mendapatkan keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam segala-galanya ini, maka jangan pernah tinggalkan. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan subuh ini. Sekali lagi mohon maaf dan maklumah. Sekian ibu bapak, banyak maaf. Saya langsung Pak Aryo ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.